Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my student? I hope Allah always blessing us. Amin Allahumma amin. Before start this lesson, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mister akan membahas tematik 4B subtema 3 pembelajaran 1-3. Tema kali ini yaitu berjudul selalu berhemat energi dengan subtema energi alternatif. Spiritualisasi pendidikan pada materi kali ini adalah sebagai berikut. Maka, pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir. Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 71-73. Materi kali ini memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik dapat mengetahui sumber energi alternatif. Peserta didik dapat mengetahui kegiatan ekonomi pemanfaatan sumber daya alam. Peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Dan peserta didik dapat mengetahui tempo dan tinggi rendahnya nada. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama. Judul lagunya adalah Layang-Layang. Apakah kalian tahu lirik dan nada pada lagu Layang-Layang? Mister akan tampilkan liriknya di halaman berikutnya ya. Bila kalian sudah tahu, yuk kita nyanyikan bersama. Mister tampilkan liriknya dulu ya. Coba, apakah kalian bisa menyanyikannya? Kalau kalian sudah bisa, yuk kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama
Nah, dari lagu tersebut, dapatkah kalian menyebutkan salah satu energi alternatif yang digunakan untuk bermain layang-layang? Ya, benar. Energi alternatif yang digunakan adalah angin. Yuk kita bahas apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif atau disebut juga energi pengganti merupakan energi yang diperoleh dari sumber energi alam, yaitu matahari, angin, aliran air, dan panas bumi. Sumber energi alternatif terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi kekal. Sumber energi alternatif yang bersifat dapat diperbaharui adalah bahan bakar bio atau biofuel yang berasal dari tumbuhan atau limbah pertanian. Sedangkan sumber energi alternatif yang bersifat kekal terdiri dari matahari, angin, aliran air, dan panas bumi. Dari pemaparan di atas, ada yang tahu tidak bagaimana cara penggunaan sumber energi alternatif? Yuk disimak baik-baik penjelasan Mister berikutnya. Nah, dari gambar ini, apakah kalian tahu sumber energi apa yang dimanfaatkan? Ya, benar. Sumber energi matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya yang tidak pernah habis. Energi panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh sel surya. Sel surya adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi panas matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh sel surya yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, pada gambar ini apakah kalian tahu? Ya, benar, ini adalah kincir raksasa. Pada kincir raksasa memanfaatkan energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Angin dapat menerbangkan benda-benda karena menyimpan energi gerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kipas raksasa atau turbin angin yang kemudian diubah menjadi energi listrik yang dibantu oleh generator. Nah, pada gambar berikutnya kira-kira apa ya? Ya, benar. Ini merupakan proses perubahan energi gerak aliran air yang dibentuk dalam sebuah waduk. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Air dibendung dalam sebuah waduk, kemudian dialirkan melewati terowongan yang menurun. Aliran ini akan memutar baling-baling yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ada magma, ada uap air panas, ada air dingin, ada pula generator. Ya, benar. Ini pemanfaatan energi panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Energi panas dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air panas yang menyembur ke udara. Uap air panas yang memancar dapat menggerakkan turbin dan kemudian menghasilkan energi listrik. Kira-kira ini gambar buah apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Ini adalah gambar buah jarak. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar biofuel seperti tanaman jarak dan kelapa sawit yang dapat diolah menjadi biodiesel pengganti solar serta singkong dan tebu yang dapat diolah menjadi bioetanol pengganti bensin. Berikutnya ada limbah organik atau basah. Limbah organik itu terdiri dari sisa sayuran dan buah, sisa makanan, ampas teh dan kopi, dan lain sebagainya. Kira-kira manfaatnya apa ya? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga seperti sisa makanan. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam skala besar, biogas juga dapat menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Nah, tentu saja pada sumber energi alternatif terdapat kelebihan dan kelemahan.
Apa saja ya kelebihan dan kelemahannya? Ya, kelebihan dan kelemahannya diantaranya sebagai berikut. Kelebihan energi alternatif. Yang pertama, lebih bersih dan tidak berpolusi. Yang kedua, tidak akan habis. Dan yang ketiga, mudah didapatkan. Kelemahan energi alternatif yaitu 1. Harga alat yang sangat mahal. 2. Tidak semua orang tahu cara pengolahannya. Dan yang ketiga, perlu keahlian khusus dalam memodifikasi mesin dan alatnya. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber energi. Salah satunya adalah melaksanakan kewajiban menghemat energi apabila kita telah mendapatkan hak memperoleh energi. Ada 3 jenis hak dan kewajiban anak di beberapa tempat. Di antaranya, 1. Hak dan kewajiban anak di rumah. 2. Hak dan kewajiban anak di sekolah. 3. Hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita cari tahu apa saja sih hak dan kewajibannya. Yang pertama, hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, bermain, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan pendidikan. Sedangkan kewajiban anak di rumah adalah belajar, menghormati dan mematuhi nasihat orang tua, dan membantu orang tua. Yang kedua, hak dan kewajiban anak di sekolah. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan? Yuk kita sebutkan hak dan kewajiban anak di sekolah. Hak anak di sekolah adalah mendapat pendidikan, mendapat kasih sayang, dan mendapat perlindungan. Sedangkan kewajiban anak di sekolah adalah mematuhi peraturan sekolah, mematuhi dan menghormati nasihat guru, dan menjaga kebersihan sekolah. Dan yang terakhir, ketiga, hak dan kewajiban anak di masyarakat. Hak anak di masyarakat adalah bersosialisasi, mengembangkan hobi dan atau kegemarannya. Sedangkan kewajibannya adalah mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Sebelum Mister tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Coba kalian catat hak dan kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nanti hasilnya kalian fotokan dan kirim ke Google Classroom. Klik submit atau mark as done, itu akan menjadikan bukti kalian hadir di sesi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.